Untuk mengetahui bagaimana lanjutan proses hukum yang dikenakan terhadap mahasiswi ITB terkait meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Joko Widodo, kita saat ini sudah bergabung dengan Ketua Komisi 3 DPR RI fraksi Gerindra, Habibur Rahman, sudah juga bergabung kuasa hukum dari mahasiswi ITB, Arif Wampasena, dan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Bung Habib, Mas Arif, juga Pak Arianto. Kita masih mencoba berkomunikasi. Selamat malam, Bung Habib, Pak Arif, juga Pak Arianto. Selamat malam, mohon di-unmute Bapak-Bapak. Saya ke Bung Habib terlebih dahulu. Bung Habib ini kan jadi salah satu penjamin terhadap mahasiswi ITB. Pertimbangannya kenapa Bung Habib memberanikan diri atau memutuskan untuk menjadi penjamin? Diulang, tidak terdengar. Bung Habib, boleh tolong di-unmute? Ya. Ya, silakan. Pertama, sudah terdengar. Kenapa Bung Habib menjadi penjamin terhadap mahasiswi SSS, mahasiswi ITB? Silakan. Ya, kami mendapatkan informasi tentang penangkapan tersebut dan pihak keluarga juga menghubungi pihak kami, ya, pihak keluarga tersangka. Kami pelajari kasusnya, memang kalau pemenuhan unsur delik itu terpenuhi, ya, membuat gambar yang tidak senonoh, ya, sebagaimana diatur pasal 27 Undang-Undang ITE, membuat, mendistribusikan, mentransmisikan, kalau unsur delik terpenuhi. Tetapi dari informasi yang saya dapat dari keluarga, maupun saya juga cek ke Pak Kabariskim dan Pak Wakabariskim, ini yang bersangkutan mengaku menyesal dan tidak bermaksud, tidak ada niatan untuk melakukan tindakan tersebut, dan juga berjanji untuk tidak mengulangi. Nah, saya pikir ini sangat tepat untuk, ya, diterapkan yang namanya restoratif justice. Nah, jalannya dengan pertama-tama ditangguhkan dulu penahanan, ya. Dan ternyata apa yang saya coba usulkan tersebut sudah lebih dahulu oleh teman-teman penyidik diimplementasikan, ya. Teman-teman penyidik kemudian memberikan penangguhan penahanan dan menyatakan bahwa yang bersangkutan, ya, adik mahasiswi ini untuk dibina oleh kampusnya, Institut Teknologi Bandung, serta keluarganya, ya. Jadi judulnya memang penangguhan penahanan, tetapi menurut kami arahnya memang penyidikannya sangat mungkin akan dihentikan, ya, karena yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk dibina dan menjalani kuliahnya. Jadi itu alasan kami, ya, bersedia memberikan jaminan, ya, sebagai Ketua Komisi 3 ya, dalam perkara ini. Oke, jadi saat ini sudah dipastikan bahwa status mahasiswi ITB itu penahanannya ditangguhkan, meskipun belum dihentikan kasusnya, tapi by proses menuju ke sana. Kalau tadi Bung Habib bilang, nah berikutnya proses pembinaannya seperti apa, termasuk apakah masih ada peluang delik aduan, karena kan pasal yang digunakan ada 45 dan 51 juga Undang-Undang ITE, tapi kita bahasnya usai kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami segera kembali. Selamat menunaikan ibadah maghrib bagi Anda yang menjalankan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam masih bersama dengan Ketua Komisi 3 DPR RI fraksi Gerindra Habibur Rahman, lalu kuasa hukum dari mahasiswi ITB Arif Wampasena dan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Saya lanjut ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau dari jalan sekarang yang diambil, penangguhan penahanan, lalu by proses menuju ke penghentian penyidikan yang masih kita nantikan juga, apakah tepat memang dengan penyelesaian non litigasi di luar peradilan, dengan salah satu opsinya adalah restoratif justice atau keadilan restoratif? Ya, ini pasti arahnya pasti ke situ, ya, karena tuntutan masyarakat kebanyakan mengendaki ke situ, ya. Polisi kan selama ini kan menegakkan hukum itu kan berdasarkan KUHP yang ada, ya. Dan kemarin itu berdasarkan bukti awal yang ada sudah ternyata cukup bukti sehingga dilakukanlah penindakan dalam sidik. Tapi kemudian kasusnya kan itu kan ini masih twilight, ya. Penafsiran apakah ini kebebasan berpendapat apa tidak, itu sehingga
menimbulkan banyak penafsiran yang lain-lain yang berbeda-beda. Maka di sini polisi pasti di dalam menerapkan hukumnya itu juga nggak bisa saklek dengan hukum yang ada aja. Nah, kebetulan kan selama ini restorasi justice, meskipun di dalam KUHP belum diatur ya, tapi Pak Kapolri sudah mendahului dulu dengan bikin perkap bahwa itu bisa dilakukan secara restorasi justice. Ikut-ikutan jaksa yang dulu juga melakukan restorasi justice. Nah, kemarin ini dengan penerapan seperti itu, kemudian dari Bapak DPR, kemudian menganjurkan untuk dibina, kemudian dari Presiden sendiri untuk dibina, itu kalau saya itu memenuhi kriteria untuk perkara-perkara ini diselesaikan secara restorasi justice. Karena kriteria restorasi justice itu adalah kasusnya itu yang penting selesai dengan pengembalian pemulihan korban. Dan kemudian ada maaf daripada pelaku. Dan kemudian lingkungan juga mengamini gitu. Nah, ini semua kan udah klop. Dari DPR juga mengamini itu dibina, kemudian dari juru bicara Presiden juga demikian, pelaku juga sudah minta maaf, menyesali dan sebagainya. Dan kemudian lingkungan kan juga masyarakat menghendaki seperti itu. Nah, hanya pesan saya ya, ini dilakukan memang tuntutan masyarakat bisa kayak gitu. Walaupun KUHP kita belum menjamin yang restoratif justice ini. Maka mudah-mudahan ini Pak Habib, saya laporan ini, mudah-mudahan KUHP kita itu nanti betul-betul berubah menjadi KUHP yang dilandasi pada asas restorasi justice secara total itu. Gitu. Nah, jadi kayak gini polisi tidak mengambil kebijakan, tapi sesuai dengan hukum yang berlaku bisa melakukan itu. Gitu. Oke, jadi itu opsi bisa dilakukan. Saya ke Pak Arief dulu. Ya. Pak Arief, kondisinya saat ini sudah di mana tersangka mahasiswi ITB ini? Posisinya sudah di mana dan apa saja komunikasi terakhir yang dijalin dengan Polri, dengan juga ITB? Kelanjutannya akan seperti apa, Pak Arief? Oke, baik. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ke Pak Habibur Rahman sebagai Komisi 3 dan sebagai penjamin. Ya. Untuk Ananda SSS, beliau sudah di dalam keadaan sehat. Terus terkait dengan penyidik agar perkara ini bisa diakhiri ya dengan langkah-langkah upaya hukum yang sesuai. Saya itu aja informasinya. Pak Arief, tampaknya komunikasi. Iya cukup, Ibu. Iya Pak Arief, suaranya tadi sempat terputus. Kita perbaiki dulu komunikasinya ya. Sambil menunggu saya ke Pak Habib dulu. Pak Habib, jadi Bang Habib kan salah satu sebagai penjamin terhadap SSS. Nah, proses menuju ke dihentikannya penyidikan ini seperti apa dan masih adakah kemungkinan delik aduan ini diterapkan? Karena kan tidak hanya pasal 45 ayat 1 yang diterapkan, tapi juga pasal 51 soal pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE juga ada di sana. Nah, tapi apakah artinya sudah menutup kemungkinan untuk delik aduan itu, Bung Habib? Ya, kalau de facto saya pikir ini arahnya ke penghentian penyidikan ya. Jadi dengar suara saya? Ya bisa, silakan Bung Habib, bisa. Kedengeran Bung Habib. Oh, ya de facto saya pikir ini mengarah ke penghentian penyidikan ya, karena kan kalau kita bicara soal pencemaran nama baik tentu nggak ada laporan baik dari Pak Prabowo maupun ke Pak Jokowi. Ya. Bahkan Pak Prabowo tegas melalui Pak Sukmi Dasko memerintahkan kepada saya untuk mengupayakan agar perkara ini diselesaikan ya, yang bersangkutan berikan penangguhan diselesaikan dengan restoratif justice. Saya pikir ya kita nggak mungkin juga ya tidak melaksanakan apa yang disampaikan Pak Prabowo, karena beliau bukan sekedar presiden tapi orang yang berkaitan langsung yang menjadi objek dari gambar yang disebarkan tersebut ya. Nah, ke depan saya pikir kita lebih baik berpikir bagaimana memaksimalkan ya apa yang disebut pembinaan tersebut. Tidak sekedar di kasus ini, tapi lebih luas kepada bagaimana ke anak-anak kita, adik-adik kita mahasiswa ya, agar bisa memaksimalkan kebebasan menyampaikan pendapat ya, berekspresi dengan cara-cara yang dalam koridor peraturan perundang-undangan dan etika serta kelaziman yang ada gitu loh. Nah itu yang menjadi sebetulnya
lebih menarik kita bicarakan ke depan ya. Ya, Baik pihak pembinaannya kampus, izin Bung Habib. ya pihak Jadi keluarga pembinaan maupun kita juga. ya, Ya, pembinaannya seperti apa ya Bung Habib agar ke depannya ini bisa dilakukan? Tadi Iya, kritik itu yang dia, disampaikan tapi tidak melanggar norma. Persis. Nah, seperti apa? persis. Ya, ya. Kalau prinsipnya kan sama kita ya. Kita tentu kita harus menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik. Tapi kan batasannya yang jelas adalah norma undang-undang, ya. Undang-undang itu kan apa namanya aturan yang tertulis. Nah, aturan tertulis itu merupakan penyerapan dari nilai-nilai yang memang Ya. selama ini juga ada di sekitar kita. Intinya sih kalau mau sederhananya ya kan, Oke. kita ini kan kalau nggak mau diganggu kita jangan mengganggu. Kalau nggak mau istilahnya kita nggak nyaman nama kita dicemarkan, foto kita dibikin meme, ya tentu kita jangan melakukan hal yang sama terhadap orang lain, terhadap siapapun. Itu yang sederhananya saja. Iya, kalau dari Pak Arianto pembinaan yang tepat seperti apa ya? Kan kalau sudah kejadian pasti akan ada proses hukum dulu dalam kasus ini misalnya, barulah restoratif justice, barulah kita bicara soal ultimum remedium jika itu jadi opsi atau pidana adalah opsi terakhir. Tapi sebenarnya pembinaan yang bisa kontekstual seperti apa ya Pak Arianto? Ya, ini masalahnya kan kebebasan berpendapat ya. Setelah reformasi itu kebebasan berpendapat itu dijamin. Nah, tetapi menyampaikan pendapat itu juga ada batas-batasnya supaya tidak mengganggu ketertiban. Makanya itu diatur nggak boleh lebih, kalau demo itu ya nggak boleh lebih jam 6 dan seterusnya. Kemudian sama juga kalau membuat itu ya kritik-kritik itu jangan sampai itu istilahnya masuk di dalam apa yang diuraikan di dalam undang-undang larangannya, yaitu misalnya menghina orang, mengujar kebencian, kemudian berisi apa yang asusila dan sebagainya itu. Nah, pembinaannya ya ITB harusnya ya mengarahkan pada mahasiswanya atau pemudanya semua itu kalau ngasih kritik yang pakai aturan sehingga tidak melanggar hukum-hukum yang berlaku. Sekarang ini masalahnya masih berlaku tuh Bu. Kayak ujaran kebencian itu masih ada, definisinya masih itu yang selama ini dituntut oleh amnesti itu kan untuk supaya dicopot itu. Nah itu sepanjang itu masih ada, maka polisi akan menerapkan hukum pidana itu dengan unsur-unsur yang ada itu. Makanya itu ini memang paling cocok ini pakai pembinaan karena kan kebebasan berpendapat ya, dan itu pun masih dalam perdebatan lah apakah itu melanggar rambu-rambu apa tidak gitu. Ya. Nah, makanya itu sekarang kita semua harus ikut membina pada anak-anak muda ataupun rakyat itu untuk dalam menyampaikan kebebasan berpendapat itu harus menghormati rambu-rambu yang ditetapkan, yaitu misalkan menjaga persatuan, menjaga etika, tidak sampai menimbulkan konflik dan sebagainya. Itulah rambu-rambunya gitu. Pak, kalau dari Pak Arief, pembinaan yang sudah dibicarakan sejauh ini bagaimana Pak Arief, dan langkah ke depannya agar tidak diulangi lagi, apa yang dijaminkan? Oke, baik. Suara saya terdengar? Terdengar sekarang Pak Arief, silakan. Oke, baik. Ya, pembinaan yang akan yang kami harapkan ya, pertama dari orang tua. Kemarin kita sudah bicara ke orang tua ya agar Ananda itu lebih diperhatikan dalam beretika bermedsos ya. Terus yang kedua dengan kampusnya, kemarin juga kita sudah bertemu ya dengan PLT PGS dekan ya, di mana nanti klien kami Ananda SSS itu akan dibina terkait masalah etika, dan mungkin juga nanti ada sosialisasi tentang undang-undang ITE dan lain-lain ya, agar semua bisa memahami, semua mahasiswa terutama ya semakin pintar itu kan harus punya etika lebih dalam, mestinya seperti itu. Itu aja dari saya. Ya, ruang kritik tentu dibuka tapi bebas bukan berarti bablas, itu yang harus diawasi. Betul. Terima kasih, kita tunggu nanti kelanjutannya sampai tadi kalau dikatakan ongoing menuju ke penghentian dari penyidikan kasus ini. Terima kasih Bung Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI Fraksi Gerindra. Terima kasih Pak Arief Wampasena, Kuasa Hukum Mahasiswa ITB. Terima kasih juga Pak Arianto Sutadi, Penasihat Ahli Kapolri. Selamat malam.